Nunggu moderator nih, ay. Ada yang sudah jadi moderator? Emang siapa harusnya? Nah, saya Val, kan sudah. Hah? Maksudnya cuma moderator doang gitu? Iya, moderatorin kayak kemarin Faiz itu loh. Oh, ya. Ya udah. Saya menjadi moderator dadakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah segala pujiannya milik Allah yang telah memberikan kepada kita kesehatan, yang telah memberikan kepada kita berjuta-juta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengajarkan kepada kita Islam dengan kafah. Langsung saja kita masuk kepada materi pada sore hari ini, yaitu matkul kode etik dakwah yang akan disampaikan yang pertama oleh saudara Abdul Aziz Arbi. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah yang masih mempertemukan kita dalam keadaan insyaallah bisa mempunyai kuota dan ikuti perkuliahan pada kali ini. Baik, langsung saja saya share screen materi yang akan saya bawakan, yaitu berjudul Larangan Diskriminasi Sosial pada Dakwah Islam. Di daftar isi nanti ada pertama kata pengantar, di daftar isi seperti biasa, latar belakang, pembahasan dan sebagainya. Langsung saja kita masuk ke bab 1, yaitu pendahuluan. Baik, di dalam makalah ini yang berjudul Larangan Diskriminasi pada Dakwah ini berbicara tentang kode etik dakwah, bagaimana para pendai menghadapi dari diskriminasi yang terjadi kepada mereka dikala mereka menyampaikan dakwahnya, baik itu dari di luar saat mereka langsung ke masyarakat ataupun secara media sosial atau lainnya. Nanti kita akan berkaca. Yang pertama ada rumusan masalah. Jadi sini saya menggambarkan ada tiga ya. Yang pertama ada pengertian dari diskriminasi sosial itu sendiri. Yang kedua ada dalil, nanti ada dari Al-Quran dan Al-Hadis. Yang ketiga ada bagian peran pemerintah dalam menghadapi diskriminasi sosial ini sendiri. Yang tujuannya yaitu ada tiga juga, menjelaskan tentang pokok-pokok rumusan masalah yang saya sebutkan tadi. Baik, langsung saja kita ke pembahasan. Pengertian dari diskriminasi sosial. Diskriminasi sosial saya ngambil dari Undang-Undang Dasar Nomor 33 Tahun 1998, yang artinya itu diskriminasi sosial adalah setiap pembatasan atau pelecehan atau pengucilan langsung, pengucilan yang langsung atau tidak langsung didasarkan pada perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etika, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia, dan
kebebasan dasar dalam kehidupan baik individu maupun koleksi dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, aspek kehidupan. Sedangkan sosial adalah suatu perilaku cenderung membutuhkan orang lain. Di dalam KBBI dijelaskan bahwa sosial itu diartikan sebagai proses perkenalan di masyarakat. Menurut Voltoni, ini saya ngambil dari Potret Diskriminasi Pendidikan, ini ada di Google bukunya oleh Abdullah Khabir Nur dan Nur Hasanah. Jadi menurut Voltoni, ini salah satu tokoh yang dibicarakan dalam buku itu, diskriminasi merupakan perlakuan yang tidak adil atau tidak seimbang terhadap perorangan atau kelompok berdasarkan pada perbedaan ras, suku, bangsa, dan agama. Sedangkan diskriminasi sosial ini terbagi menjadi beberapa kelompok atau beberapa hal. Yang pertama itu diskriminasi pekerjaan. Misalnya, seorang ditolak bekerja hanya karena ia seorang anggota minoritas yang sedikit jumlahnya, tidak banyak seperti itu. Yang B, diskriminasi politik. Misalnya anggota minoritas yang berhak memilih karena kewarganegaraan ditolak untuk dimiliki. Yang C, diskriminasi di tempat umum. Misalnya golongan dominan berkuasa menolak untuk menerima anggota minoritas. Yang D, diskriminasi perumahan. Misalnya dalam sebuah perumahan, anggotanya sedikit ditolak untuk menyewakan atau menyewakan rumah sebagai tempat tinggal. Dapat disimpulkan bahwasanya diskriminasi sosial adalah suatu sikap atau perilaku menyimpang yang dilakukan oleh segelintir orang dalam upaya merendahkan derajat orang lain di dalam pergaulan masyarakat. Seperti itu poin pertamanya tentang pengertian dari diskriminasi sosial. Kita masuk ke poin kedua tentang dalil. Saya mungkin kurangan referensi, mungkin nggak apa-apa. Nanti saya minta komenan dari teman-teman kan. Banyak dalil sebenarnya yang menyatakan dalam Al-Quran tentang diskriminasi yang dilakukan oleh dulu kaum-kaum yang menolak ajaran dari para nabi. Tapi saya ini cuma ngambil dari surat Al-Hujurat ayat 11 yang bunyinya ya ayyuhalladzina amanu la yasur qaumun min qaumin asa ayyakuna khairum minkum wala nisa'un min nisa'ihim asa ayyakuna khairum minkum wala tamizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humul zalimun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain karena boleh mereka yang dipojokkan berolok lebih baik daripada mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan mengolok-olok perempuan yang lain karena boleh jadi perempuan yang diperolok lebih baik daripada perempuan yang mengolok-olok. Dan kamu saling mencela satu sama lain, jangan saling mengambil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruknya panggilan adalah panggilan yang buruk atau fasik setelah beriman. Dan barang siapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Di dalam ayat di atas sudah dijelaskan bahwasanya kita sebagai sesama makhluk ciptaan Tuhan yang tidak diperkenankan untuk saling mengolok-olok, yaitu mencela antara satu teman dengan teman yang lain. Ini termasuk diskriminasi, di mana dalam suatu pergaulan kita jangan sampai membuli, misalnya ada teman kita yang kekurangan dari fisik ataupun dari segi yang kekurangan lah. Kita sebagainya tidak boleh memperolok-oloknya karena kita sama-sama makhluk Tuhan dan kita sama-sama ciptakan yaitu dengan tujuan pribadi kepadanya. Seperti itu. Sayyid Qutb menyebutkan contoh orang yang beriman, contoh bahwa mengolok-olok yang dimaksud dalam ayat tersebut seperti orang-orang yang memiliki harta berlimpah merendahkan tetangga yang kurang. Seperti itu. Orang kuat dan sempurna dalam hal fisik menghina orang yang lain yang lemah, cacat atau memiliki keterbatasan. Demikian juga orang pandai yang profesional meremehkan teman yang lugu yang hanya menjadi pesuruh. Orang yang memiliki
anak banyak menghina saudara yang mandul, hanya dapat mengurus pada anak yatim. Wanita yang berparas cantik menyombongkan diri kepada wanita berparas buruk, wanita sempurna menghina wanita yang cacat, dan wanita yang berkecukupan menghina wanita tersebut. Pendapat tersebut sejalan dengan pendapat Ibnu Katsir yang menyebutkan di antara menghina orang lain adalah meremehkan dan mengolok-olok. Jadi surat Al-Hujurat ayat 11 itu sebagai dalil larangan untuk kita mengolok-olok atau diskriminasi kepada seorang ataupun kepada orang lain, yang bisa menjadi dasar kita dalam berdakwah, dasar kita untuk bersikap untuk menghindari diskriminasi itu sendiri. Di dalam hadis Rasulullah tentang di mana Rasulullah pernah diskriminasi atau di dalam dia berdakwah, dia menerima perlakuan yang tidak seharusnya, yaitu dalam berdakwah dia ada kayak cerita dari Rasulullah. Saya mengutip dari Sahih Muslim volume 4 dari hadis nomor 321 yang mengenai Rasulullah, yaitu berdakwah di Rasulullah di itu penduduk Tahir, di mana ketika Rasulullah menyampaikan pesan Islam kepada penduduk Tahir, mereka justru menipunya dan mereka tidak mendengarkan pesan dan mereka tidak mematuhi Rasulullah. Beberapa riwayat mengatakan mereka menipuki dengan batu. Ini adalah hal hari-hari terburuk dari hidupnya Rasulullah. Lalu ketika Rasulullah berbalik dengan wajah menghadap matahari, dan tiba-tiba yang melihat sekumpulan awan kelabu memenuhi kepalanya. Dan ketika beliau menengadah, Rasulullah melihat malaikat Jibril alaihissalam, dan malaikat Jibril berkata, Allah telah menyaksikan apa yang mereka lakukan kepadamu dan bagaimana perlakuan mereka kepadamu. Jadi Allah telah mengutus malaikat penjaga gunung untuk membantumu. Di sini merupakan dalil di mana dalam berdakwah, dalam menghadapi diskriminasi dari orang lain atau dari mad'u yang ingin kita dakwahi, ini bisa menjadi dalil sikap kita untuk apakah kita harus marah atau kita harus dendam kepadanya. Di sini menjawab Rasulullah dalam satu hadis, yaitu kita baca lagi. Kemudian malaikat Jibril memanggil malaikat penjaga gunung. Ketika malaikat penjaga gunung datang, ia berkata kepada Rasulullah, Tuhanmu telah mengutusku dan kamu telah mendengar dan menyaksikan apa yang dilakukan oleh mereka orang-orang kepadamu. Perintahkan apa yang harus kulakukan, apa yang katamu akan kulakukan. Apakah kau ingin aku mengangkat 2 gunung di kota Mekah sehingga orang-orang itu akan remuk karena tertimpa gunung itu. Ini kita lihat dari contoh padahal sudah didiskriminasi. Rasulullah SAW menjawab, tidak, aku lebih mengizinkan jika Allah menjadikan keturunan dari orang-orang ini, generasi orang yang telah itu menyembah Allah dan tidak menyentuhkannya. Di dalam hadis di atas dapat kita telaah secara bersama bagaimana Rasulullah pun sebagai utusan Allah yang agung dalam berdakwah tidak langsung diterima di masyarakat, dan banyak pengorbanan yang telah dilakukan sehingga dakwah dapat diterima di masyarakat sampai sekarang ini. Dan juga dalam hadis di atas kita dapat mengambil ke pelajaran bagaimana cara kita menghadapi diskriminasi yang sewaktu kita akan dapat dalam jalan dakwah kita. Kita harus selalu ingat sikap yang harus kita ambil adalah dengan bersabar, bertawakal kepada Allah, serta mempunyai sikap pemaaf yang tinggi apabila dakwah kita tidak diterima ataupun sampai kita menerima perilaku buruk dari para orang yang akan kita dakwah. Seperti itu. Itu poin kedua. Nanti akan saya perbaiki lagi. Karena itu cuma 2 dalil. Yang ketiga itu adalah peran pemerintah. Peran pemerintah dalam menghadapi diskriminasi sosial. Ini bisa menjadi salah satu rujukan bagaimana kalau misalnya kita dalam berdakwah, kita sudah melakukan dakwah ke sana dan menerima bahaya
yang sampai mengancam nyawa kita. Ternyata di dalam pemerintahan juga ada dalil-dalil atau kita mempunyai payung hukum yang kuat untuk mempertahankan nyawa kita, yaitu terdapat dalam perundang-undangan itu sendiri. Yang pertama, ada Undang-Undang Dasar Nomor 39 Tahun 99 tentang hak asasi manusia. Yang kedua, ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang pengesahan konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 99 tentang pengesahan konvensi ILO mengenai diskriminasi dalam pekerjaan dan jabatan. Yang keempat, ada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etika. Yang kelima, yaitu ada Undang-Undang Nomor 29 Tahun 99 tentang pengesahan penghapusan diskriminasi tentang pengesahan konvensi internasional tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi rasial. Diskriminasi rasial tahun 1965. Keempat, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2000 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis. Undang-undang ini merupakan tindak lanjut dari beberapa institusi HAM internasional dan nasional, yaitu satu, Deklarasi HAM PBB, Undang-Undang 1945, Undang-Undang Nomor 39 garis miring 1999 tentang HAM, dan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang pengesahan Konvensi Internasional tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi. Jadi dalam yang garis besarnya yang kita dapatkan di sini yaitu ada di pengetahuan di mana poin 2 dan 3 ini sangat penting menurut saya. Jadi di mana kita sebagai pendakwah itu kita berserah diri kepada Allah bagus, tapi kita juga harus mengetahui hukum-hukumnya di dalam suatu negara. Misalnya kita ingin mempertahankan diri juga. Mungkin seperti itu. Selanjutnya ada kesimpulan seperti yang saya bacakan tadi. Mungkin itu aja presentasi dari saya. Saya cukupkan dengan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua itu presentasi dari saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Ustaz Noval. Iya, secara Aziz. Kenapa? Dilanjutkan aja. Oh iya, mohon maaf ya. Terima kasih telah menyelesaikan presentasinya. Setelah ini bisa dilanjutkan oleh Saudara Iqbal Hasanuddin. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Terima kasih untuk waktu yang telah diberikan. Mungkin langsung saja untuk mempersingkat waktu. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang etika terhadap sesembahan lain di dalam dakwah Islam. Nah, ini mohon maaf baru jadi paper ya, karena belum dijadikan makalah, karena memang harus lebih banyak data lagi yang diambil. Pada kesempatan ini, mungkin pembukaannya, pendahuluannya itu diambil dari Quran surat Al-An'am ayat 108. Mohon maaf belum ditulis. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha adwan bighairi ilmin. Kadzalika zayyana likulli ummatin amaluhum summa ila rabbihim marji'uhum fayunabbi'uhum bima kanu ya'malun. Yang artinya, dan janganlah kalian memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah.
karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa sepengetahuan mereka. Nah, demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka, kemudian kepada Tuhan mereka lah kembali mereka. Kemudian mereka akan diberitahukan tentang apa yang dahulu mereka kerjakan. Nah, berbicara tentang etika terhadap sesembahan lain itu di dalam dakwah Islam. Nah, ini kan berbicara tentang poin dari etika. Nah, etika itu kan memiliki makna dalam bahasa Indonesia itu sebagai norma atau sikap-sikap seseorang di dalam satu masyarakat, atau bisa juga kita sebut sebagai adab. Di dalam bahasa Arab, adab itu berarti artinya itu sebuah kata kerja yang diartikan sebagai kesopanan. Nah, ini menarik. Di saat kita berbicara tentang etika, ini ada kaitannya dengan adab, yaitu kesopanan. Maka kita bisa katakan bahwa ada kesinambungan antara etika dengan adab tadi. Nah, berbicara tentang adab, menurut Dr. Ahmad Alim dalam buku Filsafat Ilmu Barat dan Islam, menjelaskan adab ini memiliki atau erat kaitannya dengan ilmu, di mana beliau menjelaskan bahwa adab ini memiliki satu kesinambungan hingga disamakan seperti berilmu tanpa adab itu dimurkai, dan beradab tanpa ilmu itu merupakan satu kesesatan. Nah, kita berbicara tentang adab. Dalam Islam, adab dan ilmu ini erat kaitannya, bahkan dianggap sebagai salah satu yang saling berinteraksi, juga saling menguatkan dengan yang lainnya. Nah, adab ini itu termasuk ke dalam salah satu ilmu nafi. Ilmu nafi yaitu ilmu yang bermanfaat. Nah, di dalam Al-Quran, di Quran surat Thaha ayat 114 itu dijelaskan tentang ilmu nafi. Bismillahirrahmanirrahim. Fata'allahul malakul haq wala ta'jal bil Qur'ani min qabli ayyuqda ilaika wajhyuh. Wa qur rabbi dzinni ilman. Poinnya itu terletak pada ya Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Nah, disinilah di dalam ayat ini terkandung berupa perintah Allah kepada Rasulullah untuk senantiasa memohon agar mendapatkan tambahan ilmu yang bermanfaat. Bahkan Ibnu Katsir meriwayatkan bahwasanya Rasulullah ini tidak diperintahkan untuk meminta apapun kecuali ilmu yang bermanfaat. Nah, ilmu nafi atau ilmu yang bermanfaat tadi ini akan mendatangkan rasa takut kepada Allah. Di mana yang di dalam mengamalkan ilmu nafi tadi, jadi bukan hanya sebuah informasi yang diambil kemudian dihafal, tetapi yang diamalkan dan dipelajari ini, itu meningkatkan proses keimanan dan meningkatkan kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kemudian diaktualisasikan dengan amal soleh. Imam Syafi'i lebih lanjut menjelaskan sebuah kaidah, yaitu laisal ilmi makhufidha walakin al ilmi ma nafa'. Tidaklah disebut ilmu apa yang hanya dihafal. Nah, ini tadi yang kita sebut bahwa yang sebuah ilmu itu tidak hanya yang dihafal, tetapi ilmu adalah apa yang diaktualisasikan dalam bentuk adab yang akan memberikan manfaat. Lebih jauh lagi, Imam Hasyim Asy'ari dalam karyanya Adab al-Alim wa al-Muta'allim merumuskan kaidah dari adab. Nah, apa yang beliau rumuskan? Beliau mengatakan bahwa tauhid mewajibkan wujudnya iman, dan barang siapa yang tidak beriman, ia tidak bertauhid. Dan iman mewajibkan syariat, maka barang siapa yang tiada syariat padanya, ia tidak memiliki iman dan tidak bertauhid. Dan syariat itu mewajibkan adanya adab, maka barang siapa yang tidak beradab, tiada syariat, ya, tiada iman dan tiada tauhid padanya. Nah, apa hubungan antara adab kepada sesembahan lain di dalam dakwah Islam? Nah, selaras dengan ayat yang kita baca di awal tadi, yaitu Quran Surah An-Naml ayat 106. Nah, di sana dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman itu melarang Rasulnya dan orang-orang mukmin itu memaki sembahan-sembahan orang musyrik. Nah,
sekalipun dalam makian itu terkandung maslahat. Nah, hanya saja di dalam makian-makian tadi dikarenakan dia memaki, ini akan mengakibatkan mafsadat yang lebih besar daripada itu. Nah, kerusakan yang dimaksud ialah balasan makian yang dilakukan oleh orang-orang musyrik terhadap Tuhannya kaum mukmin, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini diceritakan dijelaskan oleh Ibnu Katsir di dalam bukunya, tafsirnya, di dalam tafsirnya, seperti yang diriwayatkan oleh Ali Ibnu Abu Thalhah dari Ibnu Abbas sehubungan dengan asbabun nuzul dari ayat An-Naml ayat 106 ini disebutkan bahwa orang-orang musyrik berkata, "Hai Muhammad, berhentilah kamu dari mencaci Tuhan-Tuhan kami, atau kalau tidak berhenti, kami akan balas mencaci maki Tuhanmu." Kemudian juga diriwayatkan dari Abdur Razak telah meriwayatkan dari Ma'mar dari Qatadah bahwa dahulu orang-orang muslim ini sering kali mencaci maki berhala-berhala orang kafir. Kenapa kok orang muslim ini mencaci berhala-berhalanya orang kafir? Dikarenakan Islam yang begitu kuat. Nah, istilahnya karena Lata dan Uzza itu berhala-berhalanya itu sudah memang dicap buruk, maka ya menjadi satu hal yang cukup lumrah dikatakan bahwa mereka hingga memaki sesembahan-sembahan orang kafir tadi. Namun orang-orang kafir tadi itu balas mencaci maki Allah Subhanahu wa taala dengan hingga melampaui batas. Di dalam satu riwayat dijelaskan seperti itu. Maksudnya melampaui batas tanpa pengetahuan itu seperti apa? Istilahnya kalau ngomong itu udah nggak ada jaganya gitu loh. Istilahnya kalau udah ngomong bahasa kasarnya itu ya udah kasar banget lah gitu loh. Nah, ini yang disebutkan dengan kebodohan yang tanpa pengetahuan tadi. Nah, berbicara tentang mafsadat atau kerusakan tadi yang ditimbulkan dari maslahat. Nah, itu dijelaskan di dalam salah satu beberapa kumpulan hadis sahih Rasulullah SAW. Itu bersabda beliau, mal'unumnya sabbi walidayh. Qalu Rasulullah wa kaifa sabbur rujul walidayh. Qala sabbu aba rajuli fayasubbu abah wa yasubbu ummahu wa fayasubbu ummah. Nah, terlaknatlah seseorang yang memaki kedua orang tuanya. Maka para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana seseorang dapat mencaci kedua orang tuanya sendiri?" Kemudian Rasulullah SAW bersabda, dia mencaci bapak seseorang, lalu orang yang dicacinya itu membalas mencaci bapaknya, dan dia mencaci ibu seseorang, kemudian ia mencaci lagi ibunya, nah, yang mencaci tadi. Nah, ini sama kayak kita zaman-zamannya masih anak-anak kecil itu, kalau misalnya kita ngeledek, wah bapakmu ini tukang kuli bangunan karena memang dianggap jelek, misalkan dulu di komplek-komplek gitu ya. Bapakmu ini bodoh gitu, nggak lulus sekolah gitu kan. Nah, anaknya yang satu lagi marah, kesel dia. Nah, dia balas cacian itu. Oh, bapakmu ini sama kok bodohnya gitu loh. Bahkan lebih bodoh dari bapakku. Nah, ini yang dikatakan sebagai makanya ini kenapa Rasulullah SAW melaknat orang yang memaki kedua orang tuanya sendiri. Melewati apa? Melewati dia memaki orang lain, kemudian orang lain itu memaki orang tuanya. Nah, ini perlu digarisbawahi. Ini sama kaitannya dengan seorang Muslim yang menghina atau mencela. Ya, ini harus digarisbawahi. Menghina atau mencela ya. Menghina atau mencela. Bukan mengatakan yang sebenarnya, tapi memang sebenarnya itu adalah sesuatu yang memang bersifat buruk ya. Menghina atau mencela sesembahan orang lain itu nanti hinaan dan celaan itu nanti balik ke kita gitu. Misalkan, oh Tuhanmu itu patung nggak bisa apa-apa gitulah, bla 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 gitulah kita sebutkan kok orang Muslim pada orang kafir. Kemudian orang kafir itu membalas gitu ya, menjelek-jelekan tentang Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam Al-Qur'an sesuai dengan surat An-Naml ayat 106 tadi, ini merupakan satu tindakan yang tidak dibolehkan. Nah, namun yang perlu digarisbawahi, kita harus fair gitu loh. Bukan mencela itu bukan berarti bukan mengatakan sesuatu yang sudah memang prinsip gitu loh. Contohnya kalimat kafir saja. Di kultur Indonesia, kafir itu sudah menjadi satu bagian yang buruk.
Tetapi kafir itu sebuah prinsip di dalam agama, di mana jika kita mengatakan apa yang mereka lakukan, misalkan orang menyembah berhala, gitu, kita katakan kepada mereka bahwa ini adalah kita mengatakan, bukan kepada mereka langsung ya, maksudnya kita menyebutkan dan meyakini bahwa apa yang mereka lakukan adalah satu kekafiran, kekufuran kepada Allah. Kita sebut mereka sebagai orang yang kafir. Nah, ini tidak melewati batas dari mencela, gitu loh. Karena memang berupa prinsip, tapi tidak diomongkan ke depan orangnya langsung. Nah, ini sebagai bagian daripada adab tadi. Nah, ini juga sebenarnya bisa dilihat di dalam kisah Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam Quran surat Asy-Syu'ara ayat 71 sampai 74, yang artinya Nabi Ibrahim berkata, apakah berhala-berhala itu mendengar doamu sewaktu kamu berdoa kepadanya, atau dapatkah mereka memberi manfaat kepadamu atau memberi mudarat? Mereka menjawab, bukan karena itu, sebenarnya kami mendapati nenek moyang kami berbuat demikian. Nah, kalau kita berbicara seperti ini kepada orang kafir pada semasa ini, mungkin kita akan dikatakan kamu mencela kamu mencela sesembahan saya. Nah, kita perlu fair gitu loh, di mana apa yang Nabi Ibrahim katakan ini bukanlah sebuah celaan, tapi memang satu bentuk dari kebenaran yang istilahnya di sini berkonteks sebagai salah satu dakwah berupa kritik, karena pada masa itu inilah yang terjadi gitu loh. Lagi pula beliau juga seorang nabi, pasti tahu ukurannya gitu loh. Nah, ini dengan hal yang dibuat fair tadi itu yang membuat kita tidak boleh kebablasan di dalam mengatakan tidak boleh mencela, tapi juga istilahnya tidak mengatakan sesuatu yang benar gitu, bahwa yang mereka lakukan adalah salah. Nah, mereka yang mengatakan bahwa tidak boleh mengatakan kafir kepada mereka, itu merupakan satu bentuk dari toleransi, merupakan toleransi yang kebablasan. Maksudnya bagaimana? Karena bukan berarti kita mengatakan, woi kafir gitu loh, nggak boleh gitu. Itu kan tidak beradab. Namun yang perlu kita batasi bahwa kita perlu meyakini bahwa mereka melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat kekufuran, bersifat bahwa mereka ini termasuk orang-orang yang kafir. Nah, namun juga tidak mengatakan secara langsung ke hadapan mereka dengan nada yang buruk gitu loh. Nah, ini perlu digarisbawahi. Jadi memang ada step-step atau dalam satu-satu forum di mana yang memang hal ini istilahnya secara adab itu dikata pun tidak apa gitu loh. Nah, ini perlu harus tahu kondisi dan situasi bagaimana kita mengatakan bahwa mereka adalah orang kafir atau orang kufur. Nah, seperti yang saya bilang tadi, golongan-golongan yang membolehkan yang istilahnya tidak boleh menggunakan kafir dalam segi apapun karena itu menyinggung orang-orang non-Islam gitu ya. Nah, itulah tadi yang termasuk salah satu toleransi yang kebablasan. Mereka yang menyebut diri mereka sebagai orang yang ya beraliran, ya mereka sebutlah, ada yang menyebutkan bahwa diri mereka moderat. Cuman mungkin mereka masih belum mengerti esensi dari moderat itu seperti apa. Gitu loh. Nah, inilah yang saya sebutkan antara adab dengan ilmu itu perlu berkesinambungan tadi. Karena di dalam memaknai, di dalam berdakwah tadi kepada non-muslim, ini perlu ada adabnya dengan ilmunya. Secara keilmuan kita mengatakan bahwa mereka orang kafir. Tetapi kita harus mengerti adabnya. Agar apa? Agar mereka tidak mencela kita kembali. Gitu loh. Agar mereka tidak mencela agama kita kembali. Nah, inilah yang perlu kita garis bawahi, bahwa di dalam berilmu, berbicara tentang prinsip-prinsip di dalam agama Islam, di mana dia itu mengatakan bahwa adalah yang paling benar, itu pun perlu tahu adabnya. Bisa tahu dalam mana dia menempatkan sesuatu. Itulah perlu namanya kita mempunyai etika atau adab kepada sesembahan dari agama lain. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang disampaikan dapat memberikan manfaat.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikembalikan kepada moderator. Moderatornya mana? Moderatornya lagi kabur kayaknya. Di ghosting lagi. Apa mau dipindah aja moderatornya siapa, Mangga? Biar cepat beres. Ya udah deh, aku aja ya, biar cepet. Monggo. Ya, ke teman-teman sudah ini ya, ada 2 pemateri hari ini, 2 pemakalah. Mungkin ada yang ingin bertanya. Jadi, Alhamdulillah. alhamdulillah doang tuh, dimut lagi dong. Kirain mau nanya. Ya, mungkin Tinggal baca kan nanti. aduh. Bingung sih ya, nggak ada Pak Sastra. Tidak ada yang mengkoreksi. Saudara Moderatornya mandi. habis mandi, mohon maaf. Ini saya mau bertanya. Tinggal mandi dong. Gadi-gadi emang. Udah mau maghrib, bro. Jadi moderator ditinggal bobo, astagfirullah. Ini tadi Pengalaman. Saudara Iqbal bertanya bahwa mengungkapkan bahwasanya adab adalah ilmu nafi ya. Lah ilmu nafi, adab dikatakan ilmu nafi itu bagaimana maksudnya gitu? Ya, ini langsung dijawab apa gimana? Atau nunggu yang lain dulu? Mau bertanya yang lain? Kayaknya langsung aja dulu. Langsung aja ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Mengapa adab itu termasuk ke dalam ilmu nafi? Sebenarnya yang mengatakan itu bukan aku. Gitu loh. Kalau misalnya kan di sini dikatakan bahwa ini Dr. Ahmad Alim yang merumuskan di dalam buku filsafat ilmu tadi. Maksudnya seperti apa? Adab itu kan istilahnya sebuah kesopanan ya. Nah, kesopanan ini kan didapat juga dari ilmu pengetahuan gitu yang diamalkan di dalam amal soleh. Makanya ada istilah kesopanan tadi di dalam agama Islam. Nah, yang dimasukkan adab sebagai ilmu nafi itu adalah adab itu sebagai salah satu ilmu yang memberikan manfaat yang luar biasa. Itulah mengapa adab itu dikategorikan sebagai ilmu yang bermanfaat atau makanya ada di Quran surat Toha, ya Tuhanku tambahkanlah ilmu kepadaku, ya Rabbi zidni ilman. Inilah yang mengatakan bahwa ilmu adab itu merupakan ilmu yang bermanfaat gitu, karena memang inilah yang diperintahkan kepada Rasulullah SAW. Itu kurang lebih. Menambahkan Saudara Iqbal. Oke, monggo. Kan kalau di dalam hukum fikih itu kan ada 5 ya, ada haram, makruh, mubah, sunnah, dan wajib. Nah, kalau kita mempelajari kayak Al-Quran gitu kan masuknya ilmu wajib gitu, Al-Quran, hadis gitu kan. Nah, kalau adab itu masuknya ke yang ke mana gitu? Maksudnya masuk ke agama atau masuk ke ilmu yang bukan agama gitu. Saya dari pernyataan adab ilmu nafi itu kan berarti belum jelas gitu, itu masuknya ke ilmu agama atau bukan? Kalau berbicara tentang konteks umum keilmuan di tingkatan sekolah di Indonesia, sebenarnya adab itu masuk karena bahasanya bahasa Arab, memang condong kepada ilmu yang
ilmu agama ya. Namun apakah pertanyaannya adab itu hanya boleh kepada seseorang yang beragama Islam gitu? Ya tidak gitu loh. Pada dasarnya ini merupakan hakikat dari kehidupan seorang manusia. Itulah mengapa banyak kritik terhadap proses pendidikan di Barat yang tidak mengedepankan kesopanan dan adab tadi, karena memang tidak diajarkan gitu loh. Nah, ini menjadi sebuah tantangan bagi kita mengatakan bahwa pendidikan itu seharusnya beradab. Apapun istilahnya kamu beragama apapun gitu loh. Tentunya penting untuk menjaga kesopanan tadi. Itu pendapat pribadiku. Kemudian apakah dia masuk ke dalam ilmu wajib atau apa? Ya sepengetahuanku hanya sepengetahuan ini ya gitu loh, yang mengatakan bahwa ya kalau di sini dijelaskan Dr. ini menjelaskan bahwa ilmu dengan adab itu adalah inti dari ilmu nafi. Jadi bagian dari ilmu nafi, dan itu adalah ilmu nafi itu sendiri. Nah, itulah yang perlu digarisbawahi. Nah, itu aja sepengetahuanku sih itu. Nah, kemudian apakah di dalam proses pendidikan di dalam Indonesia itu apakah dia ilmu agama atau ilmu pendidikan umum, ya karena kata adab itu tidak dipakai di dalam proses pendidikan umum kita, lebih kepada yang dipakai adalah karakter, maka ya secara real aku mengatakan bahwa ya adab itu ya ilmu agama gitu loh. Yang mereka sematkan adalah ilmu agama. Tapi apakah menurut hati nurani itu merupakan sebuah keformalan bahwa itu adalah ilmu agama? Enggak. Itu harusnya dipegang oleh seluruh umat manusia. Nah, kurang lebih begitu sependek pengetahuanku lah gitu. Izin kalau boleh bertanya, menurut ente sendiri adab dan ilmu itu yang lebih seharusnya didulukan yang mana? Oke. Sebenarnya kan makalahnya itu lebih condong kepada bagaimana adab atau etikanya kita kepada sesembahan yang lain ya. Kalau berbicara tentang ilmu dan adab itu memang yang tadi saya sampaikan, kesimpulannya itu ya merujuk kepada bahwa ilmu tanpa adab itu ya dimurkai, sementara beradab tanpa ilmu ya kesesatan. Konsep dari ilmu dan adab itu ya berkisar pada itu saja, yang aku tahu ya. Nah, kemudian maksudnya bagaimana dan implementasinya kepada sesembahan yang lain, ya dijelaskan di dalam hadis tadi Rasulullah SAW bersabda tentang terlaknatlah seseorang yang memaki kedua orang tuanya. Gitu. Ya Rasulullah, bagaimana seseorang dapat mencaci kedua orang tuanya sendiri? Ya Rasulullah bersabda, dia mencaci bapak seseorang, kemudian dia membalas orang yang mencaci bapaknya dengan cacian. Gitu. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi, bahwa seharusnya seseorang yang berilmu itu yang memiliki adab. Kenapa? Dikarenakan ilmu tadi itu, jika tidak dibarengi adab, itu maka akan mendatangkan afsadat, kerusakan. Contohnya tadi, kita tahu kalau dia itu kafir, gitu. Kita sebut dia kafir. Kita yakin kok mereka itu kafir kok, gitu. Tapi ya masa gini loh, woi kafir, nah kan nggak mungkin begitu ke orangnya langsung. Nah ini akan berarti ciri dari orang yang tidak beradab. Nah yang seperti ini bagaimana nanti? Ya dimarahi, gitu loh. Kalau kata gurunya itu loh, kamu jangan gitu, gitu loh. Nah itulah akan nanti mungkin akan mendatangkan murka, karena nanti mereka akan membalas tentang, oh kamu juga kafir kok dalam agamaku, gitu kan. Ini yang nanti akhirnya mencaci yang akhirnya mendatangkan mafsadat, kerusakan, gitu loh. Nah, kalau orang yang beradab mungkin gitu loh, tapi nggak berilmu gitu loh. Oh iya, saya nggak memaki Tuhanmu kok gitu. Tapi karena dia tidak berilmu, akhirnya kebablasan. Nah, ini yang perlu digarisbawahi. Nah, kurang lebih begitu. Gimana penanya? Kayaknya udah ya, udah jelas juga sih dalilnya. Cuman dari segi istilah doang kan ya nanyanya ya.
Ya, ini yang di chat ke siapa ini nanyanya? Ini nanya ke Ajis. Soalnya kan ini kan masalah itu kan diskriminasi sosial. Ini pertanyaan kedua. Dibacain aja ya. Gimana sikap kita sebagai pengemban dakwah ketika melihat kadang ada beberapa gerakan yang eksklusif gitu kan. Seringkali membid'ahkan kelompok lain gitu atau mengeksklusifkan dirinya sendiri. Kadang citra di masyarakat sendiri terlalu fanatik dan lain-lain. Bagaimana sikap kita melihat hal seperti itu? Agak sinkron kan? Oke. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita lihat dari pertanyaan ini sangkut pautnya dengan perbedaan pola pikir dari satu kelompok yang lainnya. Baik, mungkin dalam fikih muqarran juga kita sering membicarakan hal ini mengenai perbedaan pemahaman dari satu kelompok ke kelompok yang lain. Bagaimana kita harus bersikap mungkin sama ini kan, dan merasa bahwasanya diri kita paling sendiri ya, atau mengusulkan diri sendiri. Sikap menurut saya, sikap yang harus kita ambil tentu saja kita harus merujuk kepada ilmu. Jadi maksud saya gini, di dalam suatu kelompok pasti mereka mempunyai dalil untuk memperkuat dari pemahaman mereka. Jadi dalam suatu, menurut saya gini, kita harus menjelaskan kepada mereka sebagai kader dakwah yang seperti saya sebutkan dalam surat Al-Hujurat tadi, kita tidak diperkenankan untuk mengolok-olok dari satu golongan ke golongan yang lain. Jadi untuk masalah ini sebaiknya kita lebih kepada sikap toleransi antar beragama, di mana sikap toleransi ini berguna untuk meredam dari masalah-masalah seperti ini. Solusinya apa? Kita harus mempelajari dari pemahaman mereka juga. Jadi kita tidak terbatas kepada satu pokok pemikiran. Misalnya kita mempunyai mazhab, kita memegang mazhab dari Imam Maliki. Terus kita berbeda dalam proses apa ya? Misalnya kita di Asia inilah, kita dalam berwudu kita kan berbeda, mengusapnya harus 3 kali. Sedangkan mereka di mazhab yang di luar dari Asia, misalnya dari Afrika, kan mazhab Hambali, mereka mengusapnya 1 kali saja sudah cukup. Kenapa? Karena kekurangan dari sumber airnya. Begitu pula di Indonesia, misalnya orang yang tahlilan kepada orang yang tidak tahlilan, bukan yang istilah. Jadi kalau misalnya amalan ini bagus dalam amaliyahnya, tapi bukan dalam ibadah, misalnya dalam sholat ataupun dalam ibadah-ibadah yang wajib seperti itu, menurut saya tidak apa-apa, karena itu juga suatu keunikan dan menurut saya suatu ibadah yang baik, tapi tidak menyesatkan gitu. Itu tidak apa-apa.
Seperti itu mungkin. Tahu gimana lagi? Kurang? Ya bagus sih, cukup objektif jawabannya. Berarti kita harus memahami pemikiran-pemikiran orang lain ya. Nah, Kak, misalnya nih, misalnya kalau ini kan tadi kan yang dijelaskan kan perbedaan fikih ya, yang mazhab. Bagaimana dengan Ya. perbedaan mazhab pemikiran gitu kan? Kan saat ini kan ada orang yang Mu'tazilah gitu ya, Jabariyah, terus Ahlus Sunnah wal Jamaah, terus ada yang merasa paling Ahlus Sunnah wal Jamaah di antara yang lain gitu kan. Misalnya apalagi sekarang mau nambah gitu mazhab Syiah gitu ya. Nah, itu gimana tuh? Apakah kita plural aja gitu, terima-terima aja atau bagaimana? Apakah ada kaitannya lagi dengan Quran surat Al-Hujurat tadi? Gimana sikap kita gitu? Ini kan masalah diskriminasi sosial. Kadang orang kan merasa, gue paling NU nih, gue paling Muhammadiyah gitu. Kalau mazhaban, ya udah itu kan individu ya. Ini kan udah masuk ke ranah komunitas. Nah, itu gimana tuh sikap kita? Kadang nggak harus itu dah gitu kan. Kayak kemarin yang melatar belakangi filmnya Iqbal gitu ya. Ya ada apa ya, kayak politik kampus gitu kan. Siapa nih yang paling PMII gitu ya, siapa yang paling HMI gitu. Itu kenapa jadi nyebut merek gitu. Itu contoh gitu kan. Itu kan sama-sama dari pergerakan Islam. Enggak? Berarti kan tujuannya dakwah juga kan. Enggak? Itu kan sama kayak diskriminasi sosial. Nah, itu gimana tuh menurut kita ketika ada yang kayak gitu? Apakah kita menerima secara ya udahlah, udah kayak gitu gitu. Atau dengan pola pikir yang berbeda gitu maksudnya. Enggak? Sikap kita sebagai seorang mahasiswa muslim yang berpikir. Baik, terima kasih. Baik, kalau kita melihat merujuk kepada pemikiran, tentunya kita tidak boleh menerima secara gampang dari pemikiran-pemikiran mereka. Kenapa? Kita harus berpikir radik gitu, berpikir berakar. Jadi sumbernya mereka dapatkan itu sehingga mereka menciptakan pemikiran mereka yang menganggap mereka paling benar itu dari mana? Misalnya kayak yang disebutkan tadi kan mazhab-mazhab dan yang menganggap paling benar. Sesungguhnya sikap seperti ini menurut saya tidak seharusnya ditimbulkan. Jadi harus sesuai dengan takaran. Maksud saya gini, kan kita kan mereka menganggap paling benar karena mereka kayak menjalankan sunnah-sunnahnya, menjalankan perintah-perintahnya. Terus ada hal baru, mereka anggap, wah ini nggak sesuai dengan tuntunan Rasulullah zaman dahulu, gitu kan. Jadi ini haram, ini nggak boleh. Terus itu salah, itu benar. Seharusnya nggak seperti itu. Karena kita dalam proses dakwah ini, kita harus melihat bagaimana dalam proses dakwah kita harus melihat perkembangan dari suatu masa. Jadi perkembangan dari suatu masa, setiap pola dakwah akan selalu berubah. Dan setiap dalam proses kita berdakwah kepada masyarakat tentunya akan selalu mengikuti ke setiap zamannya, tetapi dengan satu syarat, yaitu tidak menyelisihi dari hadis Rasulullah dan Al-Quran, seperti itu, dan kalam para ulama, seperti itu. Kalau misalnya kita menemukan suatu paham yang menyelisihi dua itu, Al-Quran dan Al-Quran, Al-Hadis, yang satu lagi itu kalam para sahabat dan dari para ulama yang kita sudah kenal,
masa besar itu, terus para ulama-ulama yang sering menafsirkan tentang pemikiran mereka yang benar-benar bisa kita pegang dan bagus, berarti bisa kita katakan bahwa pemikiran yang baru mereka itu bisa dipakai di masyarakat atau bisa kita anggap sebagai benar lah, gitu. Seperti itu. Kalau misalnya pemikiran mereka, pokoknya intinya pemikiran mereka kalau menyelisihi dari Al-Quran, Al-Hadis, terus kalam ulama, perkataan sahabat, itu menurut saya tidak sepatutnya muncul. Atau harus kita sebagai pendai meluruskan, kalau misalnya kita berkuasa, kita akan bisa mempunyai kayak spirit yang lebih kuat, yaitu dengan membubarkan ajaran-ajaran yang menyelisihi dari patokan dari orang Islam. Seperti itu. Mungkin seperti itu. Gimana Nurul? Udah terpuaskan atau belum? Bukan bagus, objektif jawabannya, dan insya Allah cukup puas. Berarti ya intinya selama golongan itu tidak menyelisihi ya. Iya. Tidak menyelisihi, berarti itu maksudnya ya dia saudara kita gitu kan. Ya, tidak merasa paling benar di antara yang lain, tidak merasa paling ahlus sunnah wal jamaah di antara yang lain gitu. Jadi ya sama aja gitu kan. Selama masih berpegang Al-Quran dan Al-Hadis. Ya siap-siap. Izin menambahkan tentang bagaimana eksklusif dan mengatakan bahwa dirinya yang paling benar. Itu kan sebenarnya merujuk kepada ijtihad. Di dalam kitab Ar-Risalah karangan Imam Asy-Syafi'i itu dijelaskan di bab ijtihad, bertanya di dalam satu dialog itu inti ceritanya itu adalah kalau misalkan ada dua pendapat yang berbeda, apakah aku harus mengikuti salah satunya? Dalam dialog dikatakan begitu. Kemudian jika perkataan satu itu adalah ijtihad yang satu adalah seperti ini, kemudian ijtihad yang satu lagi seperti ini, maka silakan pilih salah satu. Karena kan tujuannya adalah untuk beribadah gitu ya. Maka pilihlah salah satu. Sekarang kan pertanyaannya di dalam ijtihad itu kan boleh jadi kedua pendapat tadi itu benar atau sama-sama salah atau salah satu benar atau salah satu salah. Nah, jika kita sibuk mencari mana yang paling benar, maka lama kita tidak akan beribadah kepada ujungnya. Nah, gitu loh. Ini yang maksudnya adalah jika menurut ijtihadmu, pendapatmu bahwa itu merupakan salah satu ibadah yang memang ada dalil, ada hadisnya, ada rujukannya, dan itu benar adanya, maka pakai yang itu, gitu loh. Kemudian apakah kamu harus menyalahkan yang lainnya? Tidak. Kenapa? Nanti nggak akan kesempatan buat mencari ibadah tadi. Nah, itulah yang harus kita jadikan pegangan ya. Itu yang aku pahami dari kitab Ar-Risalah di bab ijtihad tadi. Jadi kalau misalkan megang salah satu, misalkan kita pakai mazhab Syafi'i, oh ini mazhab yang benar, ini mazhab benar kok, gitu loh. Yang satu lagi bilang, oh enggak, mazhab Hambali ini yang paling benar, gitu kan. Jalan ibadah atau jalan fikihnya yang paling benar itu dari Imam Abu Hambal gitu kan. Oh enggak, yang benar Imam Syafi'i. Nah, kalau kita berdebat pada permasalahan mana yang paling benar, maka lama-lama kita tidak ibadah gitu. Nah, kemudian bagaimana yang mengatakan dia yang paling eksklusif, paling benar kok saya gitu loh. Nah, itu balik lagi yang ke tadi. Kalau misalkan ini yang diperebutkan, maka lama-lama kedua-duanya nanti nggak bakal sholat gitu loh istilahnya. Nah, ini yang perlu yang menjadi batasan ya, yang menurutku pribadi menjadi sebuah batasan. Kemudian apakah yang mengatakan dirinya sebagai menegakkan, lalu bagaimana menegakkan hukum agama sesuai hadis dan dalil gitu loh. Apakah itu tidak dibolehkan? Oh, itu boleh menurut Buya Hamka, Profesor Hamka di dalam bukunya Kespaduan Iman dan Amal Saleh dikatakan bahwa justru setelah kemerdekaan itu banyak orang-orang yang
makin lama makin ragu untuk menyampaikan kebenaran di dalam agamanya karena takut dipandang sebagai fanatik. Nah, selama dia yang seperti tadi Mas Abdul Aziz Mas Aziz ini bilang bahwa selama dia berpegang teguh kepada Al-Quran, hadis, dalil, kemudian berpegang kepada pendapat ulama, maka jika diharuskan mengatakan sampaikan, disampaikan gitu. Sampaikanlah kebenaran tadi. Jangan takut dianggap fanatik. Karena mereka yang istilahnya mengatakan kita ini, wah kamu terlalu fanatik gitu. Ya kalau misalkan itu memang berasal dari dalil hadis, kemudian memang dari ijtima ulama, jika disuruh sampaikan maka sampaikanlah gitu loh. Jangan istilahnya mengumumkan sesuatu yang istilahnya memang sudah umum, tapi itu mudorot gitu. Nah ini nggak boleh. Itu aja mungkin tambahan dari aku. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Oh iya, betul-betul. Jadi intinya apa ya? Semua pergerakan dakwah itu memiliki referensi yang berbeda-beda kali ya. Jadi apa ya tujuannya sih sama gitu ya untuk dakwah mungkin untuk hal yang baik mungkin karena melihat problematika umat gitu ya saat ini makanya mereka muncul ya ingin memperbaiki problematika yang ada ya jawabannya sama-sama ini sih sama-sama memuaskan ya berarti itu apa ya bingung ya ngasih kesimpulannya ada lagi nggak nih kayaknya ini ya sampai jam 5 aja ya kalau Kepada tidur. pada on dong nih. Dan sesuai dengan apa yang Ustaz Faizal bilang di kuliah kemarin perlu adanya kebersamaan pergerakan dari Islam sebagai agama bukan. Nah iya betul setuju sih terkait hal itu. Maka apa ya kalau Islam udah bersatu tuh luar biasa. Orang-orang Muslim udah bersatu jadi jangan mengeksklusifkan diri ya. Ada lagi nggak nih Sahrul tadi open video? Kayaknya mau bertanya nih. Enggak, mau merhatiin aja. Ini direkam ke Pak Sastra, ya. Ya, ini masih direkam kok. Ya, ini buat dikirim ke Pak Sastra. Oke, kalau memang udah nggak ada nih teman-teman yang ingin bertanya, kita sudahi. Tapi sebelum di end, mungkin dimunculkan video untuk absen. Ya, pada muncul nih kalau masalah absen. Ziad tanya, Ziad. Ziad. Moderatornya Matoy. Oh iya gitu. Ya udah ya lo baru bangun nih. Ya udah ya. Buruan nih mau buka, buruan. Udah mau buka. Oke, Sahrul nggak mau muncul wajahnya nih? Mau dong. Udah ya, ini aku screenshot ya. 1, 2, jangan suruh on cam, aku lagi pusing sambil boboan. Widi, oke, Wid. Oke, 1, 2, 3. Oke, dah. Oke, teman-teman cukup sekian presentasi kali ini. Siapkan lagi kelompok minggu depan. Enggak deh. Kayaknya kita udah disuruh semua kumpul ya. Kan harus berapa halaman teh? Harus 12 halaman. 10 halaman buat UTS. 10 halaman. Ya, jangan minggu depan kita UTS dan mengumpulkan semua artikel ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.